Kalau student visa itu akan dipercepat, Pak, kedatangannya. Karena saat ini Australia itu sangat membutuhkan international student untuk membantu di berbagai macam sektor dari segi para pekerjanya, Pak. Betul sekali. Iya. Saya mendengar Premier New South Wales dan Iya. Premier South Australia sudah mengirimkan surat kepada kedutaan besar kita di Canberra yang menyampaikan bahwa mereka ini sangat eager sekali ingin mendorong sesegera mungkin pelajar internasional bisa masuk ke Australia termasuk dari Indonesia. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali ke channel YouTube saya Ardana Gumai. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman yang ingin sekali datang ke Australia, yang ingin bekerja dan juga sambil sekolah. Nah, kalian tonton video ini hingga akhir agar kalian mendapatkan informasi yang lengkap. Dalam video ini saya akan menjelaskan mulai dari Education Consultant, apa itu Education Consultant, dan juga mengapa memerlukan jasa dari Education Consultant atau konsultan pendidikan, apa itu ELICOS, dan teman-teman yang memberikan testimoni yang telah menjadi korban penipuan dari agen-agen yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan berbagai macam jenis visa, diantaranya adalah salah satunya visa 407. Sampai testimoni mengenai berapa kira-kira usia yang paling senior yang ada di dalam grup kami yang saat ini sedang melakukan persiapan untuk datang ke Australia. Dan juga ada beberapa testimoni yang lainnya dan juga penayangan video-video lainnya. Dan kita juga nanti akan menyaksikan cuplikan video dari interview saya bersama Bapak Heru Hasubulo. Beliau adalah Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Sydney, Australia, mengenai student visa. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan apa itu Education Consultant atau konsultan pendidikan. Konsultan pendidikan atau Education Consultant sangat mempunyai peranan penting dalam membantu kalian untuk datang ke Australia. Karena jasa mereka sangat diperlukan untuk mempermudah, diantaranya kalian bisa berdiskusi untuk memilih sekolah yang akan kalian pilih, dan juga membantu membuatkan visa, dan juga membantu membuatkan asuransi yang kalian butuhkan, dan juga menjadi keharusan ketika kalian berada di Australia sebagai student. Education Consultant bisa mengarahkan kalian dalam memilih sekolah apa yang pas dengan kalian, dan juga tujuan kalian sekolah ke Australia itu untuk apa, dan mengambil apa, dan kiranya biaya yang dibutuhkan itu berapa. Nah, kalau kalian tidak menggunakan jasa dari Education Consultant, pasti kalian akan bingung. Itulah fungsinya Education Consultant secara global. Dan berhati-hatilah kalian yang mendapatkan penawaran untuk visa 407. Karena untuk visa 407 adalah visa training, bukan visa kerja. Untuk penjelasannya, visa 407 ini kalian bisa searching di internet dan kalian bisa membaca secara detail. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kalian cermati untuk datang. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kalian untuk datang ke Australia dengan jalur undangan. Saat ini kami sedang mengadakan satu program, yaitu program sekolah ELICOS secara online. Kalian berada di Indonesia ataupun di negara yang lain, kalian bisa mengikuti program ini selama 5 minggu. Dalam 1 minggu, 2 kali pertemuan. Sekolah ELICOS ini adalah sekolah bahasa Inggris secara umum. Dan dalam materi penyampaiannya, program ini sangat luar biasa fun, dan juga kalian pasti akan merasa senang. Dan setelah sekolah ELICOS selama 5 minggu, pihak sekolah inilah nanti akan memberikan undangan buat kalian untuk datang ke Australia untuk melanjutkan sekolah di sini. Nah, kita juga akan memberitahukan kepada teman-teman, akan menayangkan ada video teman-teman kita yang pernah menjadi korban dari penipuan
agen-agen yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan pekerjaan atau akan disalurkan bekerja di Australia. Oke, ingat, Australia dan Indonesia tidak ada kerjasama di bidang diplomatik untuk pengiriman TKI atau yang sekarang disebut dengan pekerja migran Indonesia atau PMI. Yuk kita saksikan video berikut ini. Hai, nama saya Mariam. Saya dari Makassar, umur 46 tahun, 17 Februari 1975 lahirnya. Di sini aku mau sharing soal agen yang tidak bertanggung jawab. 2 tahun lalu saya ditawarin visa turis ke Australia dengan perjanjian dia urusin visa saya sampai saya berangkat ke Australia. Nanti di sana cariin kerjaan di farm atau di cleaner. Tapi setelah sampai saat ini jangankan diurusin uang dan berkas pun tidak ada. Aku lupa di mana aku kenal Alikos, tapi Desember tahun lalu aku menyelesaikan kursus bahasa Inggris dasar untuk sekolah di Australia. Jadi awal di step pertama kita kursus lewat Alikos. Nanti setelah visa turis kita turun sampai di Australia, nanti akan di convert ke visa student, dan di sana tidak ada batasan umur kita untuk sekolah lagi. Jadi karena ini masih pandemi, masih menunggu untuk border internasional. Perkenalkan, nama saya Alexander Rompon, umur saya 32 tahun. Profesi saya sebagai sebagai perawat di salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di Kabupaten Malino, Kalimantan Utara. Pada video ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai agensi bodong-bodongan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2012 saya pernah dibohongi salah satu agen yang ada di Indonesia yang menjanjikan kita untuk berangkat ke Kanada. Pada saat itu saya ditipu dengan uang kurang lebih 20 juta lebih. Kami disuruh menyetor uang dan pada akhirnya kami dari berangkatkan. Dan salah satu impian terbesar dalam kehidupan saya adalah bekerja dan belajar di luar negeri. Sehingga begitu waktu yang berlalu, saya pun menemukan agensi yang memberangkatkan ke Australia yang bernama Excellency Study. Agensi ini saya temukan di media sosial Facebook dan saya menghubungi beliau yang menjadi salah satu relationship di agensinya yang bernama Mr. Adana Umay. Begitu waktu yang berlalu, Mr. Adana menyarankan saya untuk mengikuti program dari agensinya yang bernama Alikos, yaitu kami diberi pembelajaran kurang lebih selama 10 minggu. Dan saya pun memilih untuk belajar selama 10 minggu dan saya pun memilih untuk program ke Australia. Mengapa saya memilih? Karena kita bisa di sana untuk bekerja dan belajar. Dan selama mengikuti program pembelajaran Alikos 10 minggu lewat Zoom meeting, kami diajar salah satu pengajar dari Australia yang bernama Madam Lisa. Sebenarnya sih masih ada yang lain, tapi seingat saya masih waktu itu Madam Lisa, dan beliau juga teachernya sangat baik, sangat funny, tidak kita merasa tertekan, stres dalam pembelajaran, sehingga kita dapat belajar dengan penuh keceriaan dan kita dapat menyimak dan menyerap semua materi yang diberikan kurang lebih selama 10 minggu. Nah, pada video ini juga saya menyarankan untuk teman-teman yang benar-benar memiliki keinginan untuk bekerja dan belajar ke luar negeri, sebaiknya saya merekomendasikan untuk mengikuti program dari agensi Excellency Study. Mengapa demikian? Karena agen tersebut pure murni, tidak ada unsur penipuan, dan juga pemerintah KJRI Indonesia yang berada di Australia itu menjalin hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Excellency Study. Nah, jadi pada kesempatan ini juga pemirsa dan teman-teman hati-hati dengan agensi yang ada menjamur di Indonesia,
yang merupakan agensi penipuan itu bisa mencelakakan kita sendiri. Jadi sebaiknya saya merekomendasikan untuk mengikuti Excellency Study. Sekian dan terima kasih dari video saya, kiranya ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Oke, itulah tadi video dari teman kita yang pernah menjadi korban penipuan untuk penyalur tenaga kerja dari agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kalian bertanya, usia untuk menjadi student maksimalnya berapa? Oke, kita saksikan yuk videonya. Hai guys, nama aku Susi Ari, usia 53 tahun, pernah bekerja di Oil and Gas Company selama 30 tahun. Sejak COVID-19 pandemi, saya tidak bekerja lagi, telah ambil early retirement sejak tahun lalu. Saat itu saya berpikir apa yang akan saya kerjakan untuk kedepannya. Akhirnya saya berencana untuk mengambil sekolah dan bekerja di Australia. Karena di Australia itu tidak mengenal batasan usia. Step awal, saya telah mengikuti General English, Short English, ELICOS yang telah selesai di bulan Desember tahun lalu, 2020. Setelah itu saya mengajukan visitor visa untuk Australia yang akan dilanjutkan di-convert ke student visa. Tapi kita ketahui bersama bahwa border internasional Australia masih tutup. Jadi kita masih bersabar menunggu keputusan dari Australia sendiri. Saya dari Jakarta, tapi saat ini saya berada di Bali. Saya baru saja selesai melaksanakan vaksin yang kedua untuk mempersiapkan kalau border Australia telah buka, saya dan granted visa saya sudah bisa pergi ke sana. Jadi buat teman-teman jangan lupa mempersiapkan lebih awal untuk vaksin. Once border open, kita bisa berangkat. Mudah-mudahan visanya di granted dan kita bisa bekerja dan belajar di sana. Oke? Semoga kita dapat bertemu di Australia. See you soon in Australia. Bye-bye. Thank you. Oke, itulah tadi Mbak Susi Ari yang berusia 53 tahun yang mempunyai semangat untuk bekerja dan juga menjadi student di Australia. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini adalah video yang juga datang dari teman-teman kita yang telah mengikuti program singkat sekolah childcare. Childcare ini seperti guru PAUD, guys. Nah, kalian bisa memilih sekolah online ini juga karena sekolah ini merupakan pathway to PR, jalan untuk menuju permanent resident Australia. Oke, kita simak yuk videonya. Hai, aku Lisin dari Kota Demak, Jawa Tengah. Umurku 33 tahun, profesi aku kontraktor. Aku ingin ke negeri Kangguru untuk merubah nasib karena usahaku bangkrut. Setelah aku cari informasi di FB, akhirnya aku menemukan informasi yang cukup menarik, yaitu belajar dan bisa sambil bekerja. Akhirnya aku daftar dan mengikuti kursus selama 10 minggu dengan tutor Miss Lisa Williamson, asli Burisana. Dan setelah selesai aku mendapatkan sertifikat. Dalam prosesku nanti, aku akan dapat undangan dari konsultan pendidikan, yaitu Excellency Study. Semua proses akan dibantu dengan baik, dari belajar, pemberkasan, dan lain-lain. Aku juga dikenalkan dengan agen imigrasi. Aku juga dikenalkan dengan agen imigrasi Australia dan juga pejabat-pejabat konjen di sana. Saya sangat yakin dengan studi saya akan pergi ke Australia.
Terima kasih Adana Gumai. Thank you. Hai teman-teman, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrea Tiranggo. Umur saya 42 tahun dan saya seorang nurse. Pertama kali saya mengetahui tentang informasi ke Australia melalui media sosial, di mana di situ saya mengenal Mas Dana sebagai seorang konsultan di Excellency Study. Kemudian kami di invite di grup WhatsApp, dan selanjutnya di situ kami mendapatkan pengetahuan atau penjelasan mengenai cara-cara ke Australia dengan memakai visa student. Singkat cerita, kami mengikuti short course Helicos, di mana lekturnya ini atau native speakernya itu langsung dari Australia, pihak VIC yang adalah sebagai penyelenggara, dan di situ lekturnya ini bernama Miss Lisa. Cara belajar kami itu sangat fun dan nggak merasa tertekan, pokoknya menyenangkan lah. Selanjutnya kami menyelesaikan program Helicos ini selama 10 minggu. Setelah 10 minggu selesai, di situ kita akan diberikan sertifikat yang nantinya akan dipakai sebagai invitation letter dari pihak universitas di mana, yaitu BIC, di mana kami mengambil kursus. Kemudian selanjutnya akan dilampirkan sebagai di saat kami mengapply akan visa turis. Setelah itu saya mengajak teman-teman semua yang berkeinginan untuk ke Australia dengan memakai dengan jalur seperti yang kami saat ini sedang jalankan. Mari bergabung bersama Excellency Study dengan agen yang terpercaya. Soalnya di Excellency Study ini mereka diawasi secara langsung oleh KJRI di Australia, dan mereka mempunyai kerjasama dengan berbagai macam universitas di sana yang tentunya telah disetujui oleh pihak kalau di kita Kementerian Pendidikan. Oke teman-teman, ini pengalaman saya. Saya tunggu kalian semua di Helicos. Make your dream become true. Kalian sudah menonton semua video-video tentang testimoni teman-teman kita yang telah mengikuti program kami. Nah, kalau ada yang bertanya, kira-kira untuk datang ke Australia itu lebih baik menggunakan visa apa? Oke, kalau kalian usianya masih di bawah 35 tahun, saya menyarankan kalian untuk menggunakan student visa. Karena student visa tersebut adalah salah satu visa yang akan menjadi prioritas untuk datang terlebih dahulu ke Australia dibandingkan visa-visa yang lainnya. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, kapan sih kira-kira border Australia dibuka? Tak satu pun yang bisa menjawab pertanyaan kalian, karena kami juga sangat menunggu kapan border Australia itu dibuka. Dengar-dengar kabar dan juga berita-berita yang beredar dari sosmed-sosmed yang ada di Australia, dan juga berita-berita yang bisa kita saksikan di berbagai macam platform, visa student akan dibuka secepatnya. Secepatnya kapan? Ya kita tunggu aja.
Dan kalian yang memang berminat untuk datang ke Australia, lakukan persiapan-persiapan yang akan bisa mempermudah kalian datang kemari. Salah satunya dengan mengikuti sekolah ELICOS atau General English. Saya juga punya satu video dari Bapak Heru Hasubolo. Beliau adalah Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia yang berada di Sydney, Australia. Yuk kita saksikan tayangan video berikut ini tentang student visa. Dan kemarin yang saya sempat baca di berbagai macam artikel dan saya buka di satu sosmed yang memang punya Australia, kalau student visa itu akan dipercepat, Pak, kedatangannya. Karena saat ini Australia itu sangat membutuhkan international student untuk membantu di berbagai macam sektor dari segi para pekerjanya, Pak. Betul sekali. Iya. Saya mendengar Premier New South Wales dan Premier South Australia sudah mengirimkan surat kepada kedutaan besar kita di Canberra yang menyampaikan bahwa mereka ini sangat eager sekali ingin mendorong sesegera mungkin pelajar internasional bisa masuk ke Australia, termasuk dari Indonesia. Namun demikian memang mekanismenya masih sedang digodok oleh pemerintah Australia. Jadi ya tunggu terus pantau ya berita terakhir. Mereka akan membuat mekanisme yang mempermudah para pelajar internasional bisa masuk Australia di tengah pandemi. Yes. Ya, ini juga ada sedikit good news ya, Pak ya. Kemarin kira-kira 1 bulan yang lalu dan saya juga sempat sowan ke Bapak Gulfan Avero. Halo Pak Gulfan. Beliau adalah konsul kita yang ada di Darwin. Saya sempat sowan ke beliau dan banyak ngobrol-ngobrol, dan juga saya juga bertemu dengan Rachel Shanahan. Jadi Rachel Shanahan itu adalah direktur dari Study NT, seperti dari kementerian di daerah North Territory. Beliau adalah direkturnya. Dan kita sudah mengadakan beberapa kesepakatan untuk membantu student dari Indonesia untuk datang ke Australia melalui Darwin, Pak. Melalui company kami di Excellency Study, Pak. Bagus sekali, bagus sekali. Ya, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu juga sudah ada proyek percontohan mahasiswa Indonesia masuk ke Australia melalui fasilitas karantin di Darwin. Oh iya. Pernah beliau mengatakan itu sempat ini juga sounding ke kita juga. Dan sebenarnya pihak di Darwin itu mereka tidak melarang sebenarnya, Pak, selama people tidak protes, dia bilang. Dan banyak sih kerjasama company kami untuk membantu student-student dari Indonesia untuk datang ke Australia melalui Darwin, Pak. Bahkan kita juga nanti akan mencoba membantu memberikan bukan kami ini agen penyalur tenaga kerja, bukan, Pak. Ya, kami adalah agensi dari pendidikan, tetapi kita nanti akan bekerja sama dengan third party ataupun pihak ketiga untuk membantu teman-teman student dari Indonesia untuk bekerja seperti di farm gitu, Pak. Bagus sekali. Ya, semoga aja nanti company yang kami pegang ini, Pak, yang kita jalani ini bisa menjadi perusahaan yang amanah, dan Excellency Study mungkin bisa direferensikan oleh Bapak dan Mbak Sari juga sebagai salah satu agensi yang artinya kita bekerja dan membantu teman-teman dari Indonesia dalam koridor yang benar. Betul. Semuanya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tentunya memperhatikan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Australia di sini. Ya, memastikan semuanya sesuai dengan peraturan, koridor yang benar ya, kemudian safe secara protokol kesehatan ya, dan tentunya berusaha yang terbaik ketika sampai di Australia nanti. Siap, terima kasih, Pak. Oke teman-teman, kalau kalian masih menginginkan penjelasan saya lebih rinci, kalian bisa follow Instagram saya ardanagumai.real, dan nanti kalian bisa DM ke saya. Kalian bisa saya ajak bergabung di grup WhatsApp Walk and Study to Aussie. Di sana kita akan berdiskusi untuk mengambil langkah apa buat kalian. Kalian kira-kira ingin mengambil student visa ataupun mau mengambil turis visa, kita bisa diskusi.
Baiklah teman-teman, demikian penjelasan dari saya dan semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.